Salam Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, pada video kali ini kita akan membahas, benarkah Nabi Muhammad sudah dinubuatkan di dalam Alkitab? Atau benarkah Matius pasal 21 ayat 42 adalah nubuatan tentang Nabi Muhammad? Pada video berikut ini saya akan membahas, ada 3 poin yang saya akan bahas, dan saya akan tekankan pada ketiga poin ini. Poin yang pertama, bahwa di dalam seluruh Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada satu kata pun nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab, atau nubuatan Nabi Muhammad dalam Alkitab. Hal yang kedua yang saya akan tekankan di sini adalah bahwa Matius pasal 21 ayat 42 tidaklah merujuk pada nubuatan Nabi Muhammad sebagai batu penjuru. Yang ketiga, batu penjuru yang dimaksud dari Matius pasal 21 ayat 48 adalah Yesus Kristus sendiri. Itulah batu penjuru. Bapak Ibu, ini adalah suatu topik yang mungkin menarik, dan Bapak Ibu mungkin jarang dengar siapakah batu penjuru. Mungkin bagi Bapak Ibu, teman-teman, kawan-kawan yang suka baca Alkitab, yang sering baca Alkitab, mungkin mereka akan sering dengar, dan bagi mereka tidak asing lagi kata yang adalah batu penjuru itu. Tapi bagi kawan-kawan, bagi Bapak Ibu yang mungkin ya sesekali aja lah baca Alkitab, mungkin pas ke gereja hari Minggu kali ya, di situ baca Alkitab, ya mungkin asing, terlihat hal yang baru ketika berbicara tentang batu penjuru. Nah, kita lihat seperti banyak ustadz yang berkata, seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yonatan Nandar, dan beberapa ustadz mualaf yang tanda kutip ustadz unyu-unyu, ustadz goblok, yang sering berkata bahwa di dalam Alkitab Nabi Muhammad sudah dinubuatkan. Seperti Ustadz Yonatan Nandar yang berkata bahwa Matius pasal 21 ayat 42 adalah nubuatan tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai batu penjuru. Benarkah demikian? Ikuti terus video berikut ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat ya kebenaran firman Tuhan. Kita lihat Matius 21 ayat 42. Begini firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Nah, ayat inilah yang kemudian banyak para ustadz seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yonatan Nandar yang berkata bahwa Matius pasal 21 ayat 42 itu nubuatan tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Nabi Muhammad itu sebagai batu penjuru. Bahkan Ustadz Nandar mengilustrasikan ini sebagai sebuah rumah yang dibangun oleh tukang-tukang bangunan. Rumah itu sangat indah, lalu tukang-tukang bangunan itu mengitarinya, lalu mengelilinginya. Ini adalah penafsiran yang sangat ngawur. Ini adalah penafsiran yang sangat tidak masuk akal. Sudah lari dari konteksnya. Dan Ustadz Abdul Somad lagi berkata, batu penjuru itu adalah Nabi Muhammad. Kamu dengar ini, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yonatan Nandar, dan ustadz-ustadz yang dalam tanda kutip itu ustadz-ustadz unyu-unyu, ustadz goblok. Kamu dengar ini ya. Tidak ada satu kata pun, atau tidak ada satu ayat pun di dalam seluruh Alkitab, baik dari Kejadian sampai Wahyu, baik dari kitab
perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak ada satu nama pun, tidak ada satu kata pun yang menyebutkan nama Nabi Muhammad. Tidak ada. Jadi mengapa para ustadz yang unyu-unyu ini sering berkata Nabi Muhammad sebagai batu penjuru? Di dalam Alkitab, batu penjuru itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah dimuatkan di dalam Alkitab. Bapak Ibu, ini karena para ustadz-ustadz tersebut tidak mengerti apa eksistensi Alkitab. Itu disebabkan karena para ustadz-ustadz seperti Ustadz Abdul Somad, Yonatan Nandar memaksakan cara berpikirnya untuk memahami Alkitab. Maka itu tidak sesuai. Benarkah Matius pasal 21 ayat 48 adalah nubuatan tentang Nabi Muhammad sebagai batu penjuru atau tidak? Jawabannya tidak. Kita lihat Efesus 2 ayat 20. Sekarang kita lihat ya, Efesus 2 ayat 20. Efesus 2 ayat 20. Kita lihat siapakah batu penjuru yang dimaksud di dalam Alkitab, yang sudah dinubuatkan di dalam Matius pasal 21 ayat 42. Kita lihat Efesus 2 ayat 20, yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sendiri sebagai batu penjuru. Bapak Ibu jelas? Sekali lagi, kalau Bapak Ibu punya Alkitab di tangan bisa baca, atau punya Alkitab di HP kudusnya bisa dibaca ya, biar tahu kita siapa batu penjuru ya. Efesus 2 ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi Bapak Ibu jelas bahwa batu penjuru itu adalah Yesus Kristus sendiri, bukan Nabi Muhammad. Jadi kalau ada ustadz-ustadz yang berkata Matius 21 ayat 42 itu nubuatan tentang Nabi Muhammad sebagai batu penjuru, atau ada orang-orang yang berkata, yang menyerang iman saudara bahwa Yesus bukan batu penjuru tapi Nabi Muhammad, Bapak Ibu bisa jelaskan ya, bahwa di dalam Alkitab, saya tekankan yang pertama dari Kejadian sampai kitab Wahyu, atau dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, tidak ada satu kata pun atau satu ayat pun yang menubuatkan atau nama Nabi Muhammad dalam Alkitab. Yang kedua, Matius pasal 21 ayat 48 bukanlah nubuatan tentang Nabi Muhammad sebagai batu penjuru. Dan yang ketiga, batu penjuru adalah Yesus Kristus Tuhan sendiri. Ada dua gambaran besar. Gambaran besar yang pertama, bahwa tanpa Yesus semua orang binasa. Garis besar yang kedua, Yesus akan datang memerintah sebagai raja. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah dengar nyanyian, ada nyanyian berkata begini, ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Dan di lirik berikutnya ada nyanyian di lirik berikutnya sangat-sangat bagus. Liriknya begini, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapak Ibu jelas sekali bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Hanya di dalam Yesus sebagai batu penjuru ada keselamatan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tekankan ada 3 poin yang saya akan tekankan dalam hal ini. Poin yang pertama, bahwa di seluruh Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satu kata pun atau satu nama pun di dalam Alkitab. Sebentar ya Bapak Ibu, saya angkat ya. Halo? Oh ya. Halo.
Iya ya, oke, siap. Sebentar ya. Sebentar, oke. Iya, oke. Bentar ya. Bapak Ibu, maaf ya, ada terganggu sedikit. Jadi sekali lagi saya tekankan, ada 3 poin dari video ini. Pertama, bahwa dari Alkitab tidak ada satu nama pun atau satu kata pun yang menubuatkan nama Nabi Muhammad sebagai batu penjuru. Tidak ada. Yang kedua, Matius pasal 21 ayat 48, ayat 42 itu adalah bukan nubuatan tentang Nabi Muhammad. Sekali lagi, ayat yang ketiga, bahwa batu penjuru adalah Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu, teruslah sering-sering baca Alkitab, sering-sering renungkan Alkitab, karena melalui Alkitab ini kita dapat mengenal Yesus Kristus secara pribadi. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu jelas sekali bahwa hanya dalam Yesus kita memperoleh keselamatan. Bapak Ibu, saya sarankan Bapak Ibu sering-seringlah baca Alkitab. Jangan hanya rajin ke gereja tiap hari Minggu, tapi pulang dari gereja dari Senin sampai Sabtu tidak baca Alkitab lagi. Ya, jangan. Sering-seringlah baca Alkitab, dekat-dekatlah dengan Tuhan, biar kita ngerti isi hati Tuhan. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat video ini untuk Bapak Ibu dan menguatkan iman Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kembali saya sapa kita semuanya. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Yahowu untuk Pulau Nias.